Yang kedua, penanda identitas. Yang ketiga, arah pergerakan. Namun secara rohani kita bisa menarik makna lain. Tapi kalau Musa mengatakan Tuhan panji-panji, maka makna rohaninya bisa jadi Tuhan itu sebagai pusat dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu menjadi arah penggerak kehidupan iman saudara dan saya. Tuhan itu juga bisa menjadi identitas rohani saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya punya identitas baru. Kita tahu Alkitab katakan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak kebenaran. Mengapa kita disebut anak-anak Allah? Ya karena Tuhan atau Allah itu panji-panji. Nah saudara, maka saya membuat satu kalimat yang untuk kita ingat. Mungkin kita kehilangan jalan hidup di tengah pergumulan, tantangan, peperangan hari-hari ini. Tetapi jangan pernah kehilangan panji-panji. Karena kalau kita kehilangan panji-panji kita kehilangan arah. Saudara, mungkin kita kehilangan uang, kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan yang lain. Tetapi ingat, jangan pernah kehilangan panji-panji hidup kita. Dan Musa mengatakan, Tuhanlah panji-panji. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, mengapa Musa menggunakan istilah panji-panji? Karena panji-panji itu sangat penting sebagai tanda kehadiran pemimpin. Apabila peperangan besar dan panji-panji dinaikkan, maka disitulah pemimpin hadir di tengah-tengah pasukan. Saudara, dalam perang, selama panji-panji masih berdiri, maka itu artinya pemimpin masih hidup. Tetapi kalau panji-panji sudah rebah, itu artinya raja atau panglima sudah mati. Biasanya pasukan itu dia sambil berperang sambil memperhatikan panji-panji pasukan. Kalau panji-panji sudah rebah, biasanya pasukan akan melarikan diri atau mencari tempat aman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika panji-panji jatuh, maka pasukan bisa panik dan kemungkinan mengalami kekalahan. Yesaya 11 ayat 10 berkata, Dia akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panji-panji bukan sekedar kain, tetapi itu simbol bahwa pemimpin hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Musa katakan Tuhanlah panji-panjiku, ini pengakuan Musa bahwa Tuhan hadir di tengah barisan Israel. Tidak peduli mereka tadinya hanya seorang budak. Tidak peduli mereka belum berpengalaman. Tidak peduli mereka punya perlengkapan belum maksimal. Tetapi tatkala panji-panji hadir di tengah-tengah pasukan itu, yaitu Tuhan sendiri, maka mereka beroleh kemenangan. Sehingga saudara, yang kedua makna rohaninya bagi kita, Tuhan bukan jauh. Dia hadir di tengah peperangan umatnya. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah peperangan bangsa Israel, hari ini juga dia hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Tidak peduli Bapak Ibu punya keterbatasan, keterbelakangan, kekurangan, sumber daya serba kurang, pendidikan kurang, kemampuan kurang. Tetapi saudara tinggikan panji-panji, maka saudara akan melihat kehadiran Tuhan. Kehadiran yang mendatangkan kemenangan karena dia pemimpin hidup saudara. Saudara ingat apa yang terjadi waktu murid-murid mengalami pencobaan, tekanan, dan luar biasa mereka menyeberang danau Galilea. Tatkala mereka mendayung perahu itu sendiri, mereka kelelahan, mereka kecapean, mereka putus asa, gelombang hampir menenggelamkan kapal mereka. Tetapi waktu Tuhan Yesus diundang masuk ke dalam perahu, badai itu menjadi reda. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Mereka tiba dengan selamat di seberang danau itu. Saudara, ini yang luar biasa. Tatkala Tuhan dihadirkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam pergumulan peperangan hidup kita hari-hari, jadikan dia panji-panji. Apa artinya? Tinggikan dia, tempatkan dia menjadi yang nomor satu, yang utama dalam segenap pergumulan, peperangan, perjuangan, pergulatan hidup kita. Maka kita akan melihat penyertaan dan kehadiran Tuhan sebagai pemimpin bagi hidup. Selama panji Tuhan berdiri dalam hidupmu, saudara, harapan saudara tidak akan hilang.
Tetapi seberapa hebatnya kita kalau panji-panji kita simpan, kita taruh di gudang, kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup kita, sehebat apapun, kita pasti akan kalah. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Mengapa dia menggunakan istilah panji-panji bagi kehadiran Tuhan dalam pergumulan dan perjuangan bangsa Israel? Karena panji-panji itu simbol kemenangan dan keberanian. Saudara, waktu Musa dirikan mezbah itu, dia katakan, inilah panji-panji kemenangan. Tuhanlah panji-panji kemenangan. Yehova Nisi. Saudara, tadi saya katakan kalau bendera dalam perang itu sudah tumbang, maka itu artinya pasukan itu kalah. Tetapi kalau bendera itu masih berdiri, itu simbol kemenangan dan keberanian. Saya ingat Pendeta Dedi sampaikan khotbah beberapa waktu lalu. Kalau orang bertanding, ada dua kemungkinan kenapa bendera itu bisa dinaikkan. Ada dua hal yang bisa dibanggakan kalau menjadi pemenang. Yang pertama, lagu kebangsaan. Yang kedua, bendera akan dinaikkan. Saudara, kalau kita loser, jadi yang kalah, tidak mungkin bendera kita dinaikkan. Saudara, biar negara kecil seperti Timur, kalau atletnya menang, pasti benderanya yang dinaikkan. Israel itu negara yang kecil. Saya lihat atlet judo mereka menang, benderanya. Begitu juga saudara. Kalau saudara menjadi pemenang, maka bendera atau Tuhan sebagai simbol kemenangan dan keberanian. Setelah menang, saudara, pasukan akan mengangkat panji-panji sebagai tanda bahwa mereka meraih kemenangan. Mazmur 20 ayat 6, mengangkat panji-panji atas nama Allah kita. Ini pernyataan dari Daud. Angkat panji-panji atas nama Allah kita. Saudara, ini yang perlu kita ingatkan, bahwa tatkala kita menang, tatkala kita sukses, tatkala kita hebat, jangan lupa yang diangkat itu panji-panji Tuhan, bukan panji-panji kita pribadi, bukan kehebatan. Walaupun saudara, kenapa poin penutup ini penting? Beberapa waktu lalu kita sudah belajar banyak hal. Kemenangan itu mungkin karena ada beberapa orang profesional yang turut serta dalam kelompok seperti Yosua, Kaleb, mereka bertempur dan berperang. Kemenangan itu juga dimungkinkan oleh ada Musa yang selalu berdoa dan mengangkat tangan. Kemenangan itu juga dimungkinkan karena ada Hur dan Harun yang terlibat. Kemenangan juga dimungkinkan karena kita minggu lalu sudah belajar, kita kenal Amalek musuh. Tetapi saudara, tatkala seremonial kemenangan itu harus diagungkan, jangan lupa satu pribadi yang selalu menjadi puncak dari panji-panji kita, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, kita bisa menyebut siapa sumber kemenangan kita, siapa sumber kehebatan kita. Tetapi saudara, jangan lupa, dari semua hal yang penting itu, kita harus menempatkan Tuhan sebagai panji-panji. Oleh sebab itu saudara, panji adalah deklarasi bahwa kita menang. Secara rohani Musa tidak berkata Israel menang, Yosua menang. Dia tidak katakan Hur menang. Tetapi Musa katakan Tuhan kemenangan. Saudara, yang menarik, waktu dia dirikan mezbah sebagai pengingat kemenangan itu, dia tidak kasih nama Musa, dia tidak kasih nama Yosua, dia tidak kasih nama Hur panji-panjiku. Dia juga tidak kasih namanya sendiri, Musa panji-panjiku. Tidak. Tetapi dia kasih nama Tuhan panji-panjiku. Saya lewat jalan tol yang belakang sini, Gubernur Sarkawi. Lewat jembatan sedikit, ada satu jalan kecil yang dibangun era terakhir Paman Biring. Itu nembus ke kampung belakang sini. Bapak Ibu kalau yang lewat situ pasti tahu nama jalan itu. Namanya Jalan Paman Biring. Dibangun oleh Paman Biring. Luar biasa. Dia punya mezbah di situ namanya Paman Biring. Tetapi Musa sadar betul tatkala prestasi yang mereka peroleh, kemenangan yang mereka peroleh, dia tidak memungkiri keterlibatan banyak orang. Dia tidak menafikan bahwa ada orang-orang hebat di dalam kelompok besar bangsa Israel. Dia mengakui itu semua. Tetapi bangsa itu sepakat
Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan selalu mengaruniakan kemenangan bagi mereka tatkala namanya ditinggikan. Saudara, ini poin yang penting. Musa tidak berkata bahwa Israel sumber kemenangan. Musa tidak berkata karena kami hebat. Musa tidak berkata karena Yosua hebat. Walaupun memang semuanya hebat, tetapi di atas segala-galanya Tuhan sumber kemenangan. Saudara, orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya tidak perlu meninggikan benderanya sendiri. Mengapa? Karena Tuhan yang akan meninggikan benderanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tatkala kita menjadikan Tuhan panji-panji kita, tatkala Rehobot bin Yesawi, tatkala putra semangat bakti meninggikan Tuhan sebagai panji-panjinya, kita tidak perlu mendirikan tinggi-tinggi panji-panji kita. Karena Tuhan yang akan dirikan panji-panji Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita tinggikan dulu panji-panji kita. Karena barang siapa meninggikan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang yang keempat. Mengapa panji-panji sebagai istilah yang Musa pakai? Karena panji-panji menjadi titik fokus di tengah kekacauan. Saudara bayangkan yang namanya perang. Perang itu debu berterbangan ke sana kemari. Ada ribuan orang bertempur, bahkan puluhan ribu orang bertempur di lapangan terbuka. Saudara, kuda berlari ke kiri, ke kanan, debu tidak bisa kita bayangkan. Gelap gulita, teriakan, kebingungan, darah dan debu ada di mana-mana. Saudara, dalam keadaan yang kacau seperti ini, maka prajurit itu harus melihat kepada di mana panji-panjinya, di mana letak pemimpinnya. Mazmur 60 ayat yang ke-6, engkau telah memberikan panji kepada orang-orang yang takut. Ini pernyataan kitab Mazmur. Jadi panji memberi ketenangan, memberi fokus, memberi arah di tengah-tengah kekacauan dan chaos. Saudara, hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, perang di sana memang jauh dari tempat kita. Mungkin serpihan rudalnya tidak akan sampai di sini. Tapi saudara, dampak dari situasi di sana itu tidak bisa kita pungkiri. Beberapa bulan ke depan mungkin mulai terasa di tempat kita. Kalau sekarang Filipina sudah mengalami krisis energi, bahkan kemungkinan Filipina tidak bisa menerbangkan pesawat mereka karena aftur di Filipina sangat mahal dan tidak terjangkau. Kalau mengapa Filipina langsung terdampak? Karena Filipina yang pertama tidak punya sumber minyak bumi dalam negeri. Yang kedua, dia pembeli langsung ke Selat Hormuz. Lalu kalau menteri kita bidang energi katakan Indonesia aman, karena kita tidak beli ke Hormuz, kita beli ke Singapura. Padahal Singapura belinya ke Hormuz juga. Tetapi saudara, di tengah-tengah kekacauan, kebingungan, dan saudara tahu kalau yang namanya minyak naik, maka transportasi naik. Yang namanya transportasi naik, maka barang-barang yang didistribusikan tidak mungkin. Dalam situasi seperti itu, saudara, chaos terjadi bukan hanya di Timur Tengah, tetapi chaos terjadi juga di rumah-rumah. Sehingga amanat dari Bahlil juga katakan begini, untuk menghemat energi maka matikanlah kompor kalau sudah masak. Bu Renda biasa dinyalakan, pasti mati. Itu menteri nggak usah sampaikan, pasti tahu, ibu-ibu ahli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi chaos, keadaan tidak menentu, sudah ekonomi sulit, kita mengalami kesehatan terganggu. Puji Tuhan, saudara. Sehat. Saudara, saya mengalami sakit gigi. Belum demam seperti Ibu. Sakit gigi. Itu mempengaruhi suasana hati. Kalau suasana hati mulai terganggu, maka emosi juga terganggu. Kalau emosi terganggu, maka keputusan juga tidak tepat. Saudara, bayangkan, chaos bisa terjadi di mana saja. Tetapi saudara, kita perlu ada panji-panji dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Tatkala semuanya chaos, tidak ada yang jadi pegangan, maka saudara perlu kehadiran Tuhan sebagai panji-panji hidup.
Nah, mungkin kalau kita lihat berita hari ini, tidak ada yang bisa kita percaya. Saya dengar hari itu Pak Yan dan Ibu, mereka hanya nonton 2 channel TV, iNews dan Kompas, dan tidak ada yang benar berita. Saudara bayangkan, kita tidak punya kepastian tentang kondisi, situasi di lingkungan, di bangsa kita. Saudara, saya punya sepupu pembeli emas. Waktu emas sedang naik-naiknya, wah itu bisnis yang sangat bagus dan dia beli cukup banyak. Sekarang emas anjlok turun karena dia tinggal di Hulu Barito, dia nggak tahu kalau emas di kota sudah turun. Waktu dia mau jual ternyata udah turun, dia bingung. Banyak hal tidak menentu sehingga suami istri akhirnya bertengkar setiap hari gara-gara nggak bisa jual emas. Ya, beruntung kita nggak ada yang perlu dijual. Mas Michael kalau ditimbang, Mas Wijiono 5 Baht. Itu mahal. 59 kali 1 juta berapa? Apalagi kalau Mas Johnson besar. Saudara, di situasi yang tidak menentu, orang Kristen harus kembali ingat, kita punya satu pemimpin, satu patokan yang harus kita amati, kita lihat, kita dengar, yang menjadi panutan kita. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak perang, tetapi keadaan kita mirip perang. Ada masalah, ada tekanan, kebingungan. Maka kita harus kembali Tuhan menjadi fokus hidup kita. Kalimat yang perlu kita renungkan adalah, saat hidup menjadi kacau, maka pandanglah panji-panji yang bisa engkau pegang di tengah badai. Saudara, mungkin ada badai, ada tekanan, ada pergumulan. Tatkala fokus kita kepada masalah, tatkala fokus kita kepada tekanan, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita bahwa Keluaran 17 ayat 15, tatkala Musa berkata, Tuhanlah panji-panjiku, dia sedang menyatakan yang pertama, Tuhan itu menjadi arah hidup. Bukan hanya hidup Musa, tetapi hidup seluruh bangsa Israel. Tetapi juga menjadi arah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, dia juga ingin katakan bahwa Tuhan itu identitasku. Identitas Israel. Identitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa katakan saya anak Tuhan. Yang ketiga, dia ingin katakan bahwa Tuhan itu pemimpin. Tuhan itu pemimpin Israel, tetapi juga pemimpin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengingatkan kita, Tuhan itu selalu punya rencana yang baik untuk kita. Bahkan dia katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang berbaik. Tetapi saudara, memang rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Tetapi seringkali kita adalah orang yang sering membuat keputusan yang terburuk dalam hidup. Oleh sebab itu, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus lihat panji-panji kita. Kemana arahnya? Kita mau lari kemana? Kita mau membuat keputusan apa? Seringkali kita baru berdoa setelah keputusan kita salah. Sebelum buat keputusan, kita tidak pernah tanya Tuhan. Kita tidak berdoa. Tetapi setelah kita membuat keputusan salah, maka yang lebih baik, saudara, tanya pemimpin saudara, pemimpin kita semua, raja kita, panji-panji kita, karena dialah pemimpin. Yang berikutnya, Musa ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sumber kemenangan. Kita tidak menampilkan banyak kekuatan yang kita perlukan. Tuhan juga memakai orang lemah, orang kuat, orang pandai, orang biasa. Kalau kita lihat para rasul yang Tuhan pakai, dia memakai rasul-rasul yang hanya nelayan. Dia memakai orang-orang biasa. Tetapi dia juga memilih Paulus, orang yang sangat hebat. Seorang ahli Taurat. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, siapa saudara, dan dia memakai semua sumber daya.
Tetapi tatkala kemenangan itu kita rayakan, kita semua mengatakan Tuhanlah sumber kemenangan. Dan yang terakhir, Musa ingin mengatakan Tuhan itu harapanku dalam peperangan. Saudara, setiap hari, setiap saat kita bergumul, kita berperang, kita bergulat seperti Yakub bergulat. Tetapi ingat, seperti yang Yesus katakan kepada murid-murid di tengah danau, jangan takut, ini aku. Pergumulan saudara bukan malapetaka. Tantangan yang saudara hadapi bukanlah akhir dari hidup kita. Tetapi di sini Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dan kekayaan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di